Ya Tuhan, ini haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sepakat di dalam doa. Tefilat avenu, doa Bapa kami. Avenu sebat samai mit kadas meka. Tafo malhuteka ya seret soneka. Ka aser basamaim gamba aret et lechem hugenu ten lanu hayom. Umehalanu alhobotenu ka aser mahalnu gam anak nu lehebenu. Fe altefenu lide ini sayon. Ki imtekal senu minhara. Hileka hamamlahka. Fe hagibuda fe hati feret le olmi olamim. Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seperti di surga juga di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang menjadi bagian kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah perayaan Sabat hari ini sangat-sangat begitu antusias. Kembali Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di dalam kitab Injil Matius. Kita akan lihat di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-9 sampai dengan 13. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Judul perikopnya tidak lain dan tidak bukan mengenai doa. Tapi kalau di sini di kitab elektrik mengenai dosa ya, mengenai doa ini. Kitab Injil Matius pasal 6 sudah bertemu Bapak Ibu Saudara pasalnya. Setelah bertemu dengan pasalnya lalu kita melihat ke dalam ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Kita masih tunggu Bapak Ibu Saudara yang belum bertemu. Sudah ketemu semua Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Saya akan baca ayat yang ke-9 Bapak Ibu Saudara yang 10. Saya baca yang 11 Bapak Ibu Saudara yang 12. Lalu yang ke-13 kita akan kompak bersama untuk Tuhan. Ayat yang ke-9. Oleh karena itu hendaklah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapak Ibu Saudara. Berikanlah kepada kami hari ini roti kami sehari-hari. Ayat 13, 1, 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena kepunyaanmu-lah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setidaknya di dalam kitab suci ada dua doa yang sangat besar Bapak Ibu Saudara. Doa yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah di dalam kitab Bemidbar atau disebut ke dalam kitab Bilangan. Di dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 dan 26 dikatakan bahwa adalah ucapan berkat atau birkat kohanim, doa berkat yang diajarkan langsung oleh Elohim kepada Musa. Di mana? Yaitu di padang Gunung Sinai, di Gunung Sinai Bapak Ibu Saudara. Lalu doa yang besar yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah doa yang diajarkan langsung oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Dikatakan ini doa di bukit. Diajarkan tentang doa Bapa kami Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti ada uang lalu kita menabung lalu kita nanti berangkat ziarah ke Israel, ke kota Yerusalem, maka di sana Bapak Ibu Saudara nanti targetnya akan membawa Bapak Ibu Saudara ke sebuah tempat yang sangat luar biasa, namanya Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun Bapak Ibu Saudara itu terdapat lebih daripada 9 atau 6 gereja besar. Salah satunya namanya gereja Bapa Kami. Bapak Ibu Saudara, di dalam Bukit Zaitun ada sebuah gereja. Lalu di dalam gereja Bapa Kami ini Bapak Ibu Saudara, itu terdapat lebih daripada 120 dikatakan terjemahan ke dalam segala bahasa Bapak Ibu Saudara. Doa Bapa Kami, ada bahasa Chinese mungkin, kemudian ada bahasa Melayu, ada bahasa Indonesia. Saya baru hafal 2. Yang pertama bahasa Indonesianya, lalu yang pertama bahasa Ibraninya. Tapi itu pun bukan aksaranya, tapi perkataan pelafalannya. Nah Bapak Ibu Saudara dikatakan ini sangat-sangat luar biasa.
Doa ini yang diajarkan langsung oleh Adonai Yeshua HaMashiach langsung kepada para murid di bukit, Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi saya belajar menghafalnya, dikatakan saya akan coba hafal satu kali lagi. Tefilot avenu seba samaim yit kadas meka tafo malhuteka yaseret soneka ka aser basamaim gamba aret et lehem hukenu ten lanu hayom umehalanu alhobotenu ka aser mahalnu gam anaknu lehebenu fe altefenu lide ini sayon ki imtek hal senu minhara hilehka hamamlahka fe hage buddha fe hati feret le olmi olamim. Bapak Ibu Saudara, ini adalah doa yang sangat penting. Yang pertama doa berkat Musa, lalu kemudian doa Bapa kami. Setidaknya kita mau mulai belajar menghafal sedikit demi sedikit. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara doa ini. Kalau di dalam doa, di dalam kitab Bemidbar Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Bemidbar Bilangan pasal 6 ayat 24 itu dikatakan yang sudah Bapak Ibu Saudara hafal. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini adalah doa-doa yang sangat penting bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan ayat 9 sampai dengan ayat 13. Ini setidaknya Bapak Ibu Saudara ada 6 permohonan, yang 3 untuk kepentingan Tuhan, yang 3 untuk kepentingan manusia. Yang 3 untuk kepentingan Tuhan dikatakan Bapak Ibu Saudara itu perihal permohonan tentang pengudusan, lalu kemudian tentang kerajaannya, lalu kemudian tentang kehendaknya. Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu atau dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga juga di atas bumi. Kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini kita perlu berdoa Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini pentingnya Bapak Ibu Saudara berjaga-jaga dan berdoa. Semakin hari Bapak Ibu Saudara semakin melihat ada begitu banyak goncangan yang sangat-sangat luar biasa. Ada begitu banyak kabar-kabar yang membuat Bapak Ibu Saudara menjadi takut hari-hari ini. Ada pujian lama dikatakan, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana ada kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Tuhan. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Di hari-hari menjelang terakhir, Rabi Saul atau Rasul Paulus berkata kepada Timotius anak didiknya, dikatakan, dan pada hari-hari terakhir itu akan datang yang namanya masa sukar. Hari ini Bapak Ibu Saudara sudah mulai alami masa sukar. Nyari duit terasa susah Bapak Ibu Saudara. Kereta api di Mangga Besar itu bunyinya Bapak Ibu Saudara masih ingat. Kereta api di Parung Panjang Bapak Saudara bunyinya masih ingat. Dulu pernah diajarkan oleh dosen kita. Kalau yang di Mangga Besar itu bunyinya kereta api uang. Susah. Kalau di Parung Panjang bunyinya apa Bapak Saudara? Kereta api di Parung Panjang bunyinya duit. Susah. Kalau bahasa kenceng susah. Kalau bahasa pelan susah langsam itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, menjelang hari-hari terakhir, itu ada 2 kelompok orang percaya Bapak Ibu Saudara. Kelompok orang percaya yang pertama itu orang yang selalu mau berdoa dan berjaga-jaga. Kelompok orang percaya yang kedua, tidak suka berdoa dan tidak suka berjaga-jaga. Dan saya percaya, HNCC ini adalah orang kelompok yang masuk kepada bagian orang yang suka berdoa dan berjaga-jaga. Sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Di hari-hari ini Bapak Ibu Saudara perlu berjaga-jaga dan berdoa. Zaman semakin bergejolak, firman Tuhan katakan, menjelang hari akhir kedatangan HaMashiach, akan terjadi masa yang sulit, terjadi masa yang sukar. Bagaimana di masa itu Bapak Ibu Saudara bisa bertahan berdiri? Tidak ada obat lain dikatakan, formulanya adalah dikatakan telah diciptakan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Formulanya adalah, hendaklah kamu berjaga-jaga dan berdoa. Dikatakan, roh memang penurut tapi tubuh lemah. Kamu berjaga-jaga dan berdoa agar kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, begitu himpitan perekonomian. Hampir tiap hari pertemanan saya di gunung bilang, Mas, saya butuh uang sedikit Mas, pinjaman. Aduh Bapak mohon dimaafkan lahir dan batin, walaupun ini masih jauh ke lebaran. Sama kondisi saya, 1 bulan ini biasa saya bikin konten ke hutan. Saya kan kehabisan bensin kata saya. Kadang kehabisan bensin, jadi nggak bisa ngonten ke hutan. Saya cuma bilang, bro, kirim videonya. Walaupun ini masa sulit, kirim videonya. Saya akan edit pelan-pelan, kita tetap berpromosi. Di masa sulit kita tetap promosi. Di masa sukar kita tetap promosi.
Karena pemazmur dikatakan orang yang berjalan menangis sambil menabur benih, dikatakan Bapak Saudara, dia akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Artinya Bapak Saudara, di masa sulit jangan pernah Bapak Saudara berhenti menabur. Tetap bekerja hari-hari ini Bapak Saudara. Doa yang diajarkan yang ketiga yang untuk manusia dikatakan Bapak Saudara, di sini dikatakan ada permohonan rezeki. Kemudian yang kedua ada permohonan tentang pengampunan, ada permohonan tentang pertobatan. Kalau di sini dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan yang menjadi bagian kami secukupnya. Di sana tidak ditulis sehingga kita memiliki yang berkelimpahan hari ini Tuhan. Kami ingin punya begitu banyak Tuhan. Tidak dikatakan Bapak Saudara. Doanya di sini dikatakan minta yang cukup dengan hari ini yang Bapak Ibu Saudara perlu. Esok memiliki kesusahannya lain lagi Bapak Ibu Saudara. Sangat-sangat luar biasa firman Tuhan. Maka tema pada kesempatan sore hari ini, saya akan coba kasih temanya adalah Tefilat Avenu atau doa Bapa kami. Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu hendaklah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sebelum Bapak Ibu Saudara menaruh permohonan Bapak Ibu Saudara, berikan dia pengagungan yang terbaik, berikan dia pujian penyembahan yang terbaik yang Bapak Ibu Saudara punya. Raja Daud dikatakan bahwa kerongkonganku penuh dengan puji-pujian, mulutku penuh dengan puji-pujian. Kalau sesuatu yang meluap di dalam hati, itu akan keluar dari mulut. Kalau Raja Daud dikatakan hatinya selalu melimpah dengan ucapan syukur, selalu melimpah dengan mazmur, maka itu akan meluap keluar dari mulut. Pujian penyembahan akan senantiasa keluar. Mungkin yang ibu-ibu kerja di dapur sambil nyanyi, sambil goreng tempe, hatiku penuh nyanyian. Itu golongnya goreng santai, baliknya balik santai. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Kalau yang rada gorengnya agak cepat, dengar dia panggil nama saya. Tiba-tiba mental ada yang sudah nempel di sono tempenya gitu ya. Jadi Bapak Saudara sangat luar biasa. Jadi Bapak Saudara hari-hari ini Bapak Saudara, jangan pernah kita tidak berdoa. Doa Bapa kami ini dikatakan seorang murid datang, guru, ajarkanlah kami berdoa. Murid-murid Yohanes diajarkan berdoa. Kami ingin belajar berdoa. Dikatakan Bapak Saudara. Ada ayat di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga juga di atas bumi. Kalau Bapak Ibu Saudara punya permohonan, lihat permohonan Bapak Ibu Saudara. Apakah permohonan Bapak Ibu Saudara dan saya ini seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah permohonan yang kita mohonkan kepada Tuhan itu dikatakan bisa untuk kerajaannya, kemuliaan namanya, atau untuk kemuliaan namanya dikatakan untuk pengkudusan namanya Bapak Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara minta berdoa, berdoa seperti Hana. Hana berdoa dikatakan ketika ia dizolimi oleh Penina, yang dia minta tidak dihabiskan untuknya. Dikatakan, Tuhan, ketika Engkau memberikan aku anak laki-laki, maka anak itu nanti akan aku balikan lagi kepada Tuhan. Aku akan membawanya ke dalam rumah Tuhan dan dia akan menjadi abdi Elohim sepanjang umur hidupnya. Ini artinya doa yang dipinta kepada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara, orang percaya hari-hari ini harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, berjaga-jaga dan berdoa itu seumpama seorang tuan rumah yang pergi Bapak Ibu Saudara, lalu dia kemudian menitipkan semua asetnya. Mungkin dia punya kerbau, dia bilang kepada penjaganya, jaga kerbau saya. Mungkin dia punya kambing domba, jaga kambing domba saya. Kepada orang yang terakhir dia bilang, kamu jaga pintu. Dikatakan, ketika penjaga pintu itu dia harus berjaga-jaga Bapak Saudara. Dia tidak tahu tuan rumahnya datang kapan, entah itu pagi-pagi buta, entah datang tengah malam di saat sedang hening, entah di di tengah siang hari bolong dia datang, tidak tahu. Sama Bapak Ibu Saudara, kedatangan Hamasya dikatakan tidak ada yang tahu. Kitab suci mencatat bahwa seorang pun tidak ada yang tahu. Anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara yang mau belajar senantiasa beriman kepada Hamasya, berjaga-jaga dan berdoa, Bapak Ibu Saudara tahu tanda-tandanya. Dikatakan seperti kilat dari ujung langit yang satu memancar kepada ujung langit yang satu. Bapak Ibu Saudara akan tahu. Kedatangan Hamasya Bapak Ibu Saudara akan tahu. Kapan dia akan datang? Karena Bapak Ibu Saudara membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Dikatakan waktu Tuhan dikatakan Elohim, dia hendak menghancurkan Sodom dan Gomora. Lalu dia berkata,
Dia berkata, dikatakan, apakah aku harus menyembunyikan perkara ini? Apakah aku harus menyembunyikan rencana untuk menghancurkan itu kepada sahabatku yang bernama Abraham? Dikasih tahu Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, Abraham, ini begini Abraham, saya ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Kenapa Tuhan? Itu bro, kejahatannya telah sampai ke langit. Sudah tidak bisa ditoleransi. Waduh, di sana ada saudara saya, bosku. Nah, seperti itu kisah ceritanya ya. Dikasih tahu Bapak Ibu Saudara. Tuhan kasih tahu rencana-rencananya. Sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, doa Bapak kami ini Bapak Ibu Saudara adalah doa yang sangat komplit Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi dikatakan Bapak Ibu Saudara menjadi kelompok orang yang selalu berdoa. Sekarang ini masa sulit sudah mulai datang. Pekerjaan-pekerjaan dicari sudah mulai sulit. Kemudian Bapak Ibu Saudara pekerjaan-pekerjaan mulai sulit. Saya orang yang bukan orang biasa. Saya punya skill banyak. Bapak Ibu Saudara tahu, saya memulai karir bikin bengkel sepeda, gagal. Saya banting setir buka bengkel motor, gagal. Saya banting setir dagang piring keliling, gagal. Saya dagang koran, saya dagang empempe, saya dagang es mambo, gagal. Saya pernah dagang ayam, saya pernah jadi penebang bambu, saya pernah penggali sumur, saya ngeganjur batu bata, pernah gagal. Sampai sekarang karir saya di usia 49 ini Bapak Saudara, saya jualan tanah. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dagang tanah sangat sepi Bapak Ibu Saudara. Waktu saya tanya ibu mau beli tanah, aduh mas, mohon dimaaf lahir dan batin, meskipun lebaran masih jauh, saya tetap minta mohon maaf lahir dan batin. Hari-hari ini jangankan saya mau beli tanah mas, untuk makan besok, kalau Bapak Ibu Saudara ke depan, listrik bunyi. Kalau Bapak Ibu Saudara ke dapur, gas habis. Bapak Ibu Saudara masuk ke rumah gelap. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika masa kering apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara harus tunggu instruksi Tuhan. Masih ingat kisah Elia? Hujan tidak turun 3,6 bulan kalau nggak salah ya. 3 tahun 6 bulan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Elia tunggu Tuhan berbicara. Dia tunggu instruksi Tuhan. Dikatakan Elia, engkau pergi ke sungai Kerit. Setiap pagi dan petang aku akan memerintahkan burung gagak membawa roti dan daging. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Dia dengar, oke siap bosku. Saya akan pergi ke tepi sungai Kerit. Sungai Kerit ini sungai yang kecil yang airnya mengalir bermuara ke sungai Yordan. Lalu dia diam di sana, dikatakan Bapak Ibu Saudara sampai beberapa kurun waktu airnya kering Bapak Ibu Saudara. Karena kemaraunya panjang. Lalu dia mulai dengar firman Tuhan, dikatakan Elia, engkau pergi ke Sarpat. Di sana aku akan memerintahkan seorang janda yang akan menyokong engkau. Oh, saya mulai berpikir, luar biasa karya Tuhan. Kalau tadi burung gagak saja bisa bawa bahan makanan. Ini diperintahkan ada seorang janda. Saya mulai berpikir, imajinasi saya mulai mereka-reka hal-hal yang sangat luar biasa. Saya pikir ini jandanya janda bohai. Lalu ditinggal mati oleh suaminya yang dulunya seorang pengusaha. Meninggalkan banyak aset dan harta dan warisan. Sangat-sangat luar biasa. Ketika Elia sampai di Sarpat, janda itu lagi mengut ranting Bapak Ibu Saudara. Dia cuma punya aset. Firman Tuhan katakan, segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Ini aset terakhir. Dikatakan, waktu ini saya masak, saya bersama dengan anak saya akan mati. Ini makanan terakhir di musim kemarau. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di saat masa sulit Bapak Ibu Saudara, justru kita bisa melihat bagaimana Tuhan spesialis hal-hal yang mustahil. Ada satu pujian yang viral 2019-an lalu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin. Sonok jauhan ya. Oleh karena percaya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan kita percaya, maka Tuhan akan bekerja. Dikatakan sungai di gurun akan kita lihat. Bagaimana dikatakan bukit cadas ketika dipukul atau disentuh, Bapak Ibu Saudara mengeluarkan air. Dikatakan sungai di gurun pun akan kulihat. Bumi kan berlalu, tapi firman-Nya tetap. Hari ini sesuatu terjadi, Dia buat jalan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita menyerah hari-hari ini. Kendati pun kita mulai memasuki masa-masa sulit, Bapak Ibu Saudara harus bertahan. Amsal katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara bukan orang-orang yang tawar hati, bukan orang-orang yang memiliki kecil kekuatan. Kita ada bersama dengan pahlawan perang.
Kita ada bersama dengan Tuhan. Dengan lengan yang teracung dikatakan. Dengan tangan yang kuat. Dia adalah Tuhan yang sama yang bisa membelah lautan. Dia Tuhan yang sama yang menolong Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari dapur api. Dia Tuhan yang sama yang kita sembah siang hari ini. Yang mengeluarkan Daniel dari gua singa tanpa cacat atau lecet sedikit pun. Ini sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, ketika kita dikatakan mendengar firman lalu melakukannya, Bapak Ibu Saudara dan saya diperumpamakan sebagaimana kitab suci katakan, adalah orang yang membangun sebuah bangunan, mempondasikan di atas sebuah batu karang. Orang yang mendengar firman Tuhan tidak melakukannya, itu seperti orang yang membangun sebuah bangunan, tidak membuat pondasi, hanya taruh di atas pasir biasa. Hujan datang, badai datang, dikatakan. Maka sesudah badai datang, hujan datang. Ketika kita lihat Bapak Ibu Saudara, bangunan yang dipondasikan di atas batu masih tetap ada berdiri Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang dipondasikan di atas pasir biasa, ini sudah luluh lantak Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita menjauhkan diri kita dari peribadahan kita. Ini sangat-sangat luar biasa hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di media sosial, ini ada banyak gempa bumi. Di Vietnam ada angin yang sangat kencang, Bapak Ibu Saudara. Pohonnya begini, Bapak Ibu Saudara, pohon kelapa, pohon palem, semuanya pada terbang, Bapak Ibu Saudara. Kemarin pun saya dengar dari Bapak Gembala, ada gempa katanya. Ada gempa di salah satu orang rumah penduduk. Dari jam 12 siang sampai jam 2. Rumahnya katanya banyak yang rusak-rusak. Saya pikir kalau gempa di rumah satu orang dari jam 2 sampai jam 2, ini kayaknya istrinya ribut nih, beras habis. Jadi dia main lempar-lempar gitu, perabot gitu ya. Tapi bukannya Pak Kim ya, Pak Gembala ya. Gempa bener kayaknya ya. Gempa bener, haleluya. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara hari-hari berjaga-jaga. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara hari-hari berdoa. Bangun mesbah Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan mesbah itu dingin. Jangan biarkan api itu padam. Selalu taruh perbaraan. Selalu taruh korban-korban pujian. Itu boleh naik ke hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara bangun mesbah itu jangan dibiarkan dingin. Ada orang percaya jarang doa. Mesbahnya itu dipegang udah dingin Bapak Ibu Saudara. Abu-abunya udah dingin. Yang bagus itu Bapak Ibu Saudara selalu hangat. Ada perbaraan. Bapak Ibu Saudara di atasnya bisa taruh korban. Itu naik ke hadirat Tuhan. Korban itu adalah pujian penyembahan Bapak Ibu Saudara yang terbaik. Yang ditaruh itu adalah doa-doa kita disertai ucapan syukur. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini jangan pernah Bapak Ibu Saudara kasih kendor. Apapun kondisi sulit, kondisi apapun dikatakan justru di masa-masa yang sulit, Bapak Ibu Saudara tetap optimis. Maka Bapak Ibu Saudara akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu nampak Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara nggak pernah bisa baca dan lihat di dalam kitab suci kalau Tuhan itu Elohim yang disembah Abraham dan Ishak dan Yakub itu bisa buat jalan di laut, nggak bisa lihat Bapak Saudara. Kalau nggak ada himpitan, kalau nggak ada tekanan, kalau nggak ada tempaan, justru di masa sulit, kitab suci mencatat di belakang ada musuh yang banyak, kemudian di depan laut, disitulah Bapak Saudara kita bisa melihat, oh terima kasih Tuhan. Dikatakan kuda dan penunggangnya dicampakkan ke dalam laut, haleluya Bapak Ibu Saudara. Justru kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Justru kita bisa melihat bahwa kita memiliki Elohim yang hebat, Elohim yang kuat. Di saat masa-masa Bapak Ibu Saudara tidak bisa melihat, tapi dikatakan dia selalu menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Sama hari-hari ini pun Bapak Ibu Saudara, kendati pun masa-masa sulit hari ini, tapi Bapak Ibu Saudara tetap percaya. Tetap percaya Bapak Ibu Saudara sebagaimana Abraham percaya kepada Tuhan. Masih ingat Bapak Ibu Saudara kisah Abraham. Abraham dikatakan berdoa siang dan malam minta keturunan. Waktu kitab suci katakan Sarah itu dibuka kandungannya sehingga dia di masa tuanya umur 90 tahun itu dia tertawa di pintu kemah. Dia tertawa, Tuhan janjikan tahun depan kamu akan punya anak. Ketawa Bapak Ibu Saudara. Saya telah mati head, saya telah mati pujuk, saya sudah tidak birahi lagi. Bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Tetapi apa yang mustahil itu sangat-sangat mungkin bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Abraham memiliki satu orang anak. Lalu dia menamai anak itu siapa Bapak Ibu Saudara? Masih ingat nggak? Yakub. Oh Ishak, masih ingat ya. Ishak. Ishak dirawat dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara. Dirawat dengan penuh kasih sayang. Setelah mulai besar sedang lucu-lucunya firman Tuhan sampai Bapak Ibu Saudara.
Abraham, pergilah ke tanah Moria, ke salah satu gunung. Anakmu persembahkan sebagai korban bakaran. Oh, keren Bapak Ibu Saudara. Lalu Abraham dikatakan dia Bapak orang beriman. Apa yang menjadi kehendakmu ya Bapak, aku mau. Seperti pujian tadi dikatakan kita mau merelakan apa yang Tuhan mau bentuk buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Lalu dikatakan pagi-pagi benar Abraham memelanai keledainya, dia bawa 2 orang mudanya, 2 bujangnya. Lalu dia membawa kayu bakar, dia membawa pisau. Dia ajak anaknya Bapak Ibu Saudara. Kitab suci katakan Bapak Ibu Saudara, perjalanan dari tempat tinggal Abraham menuju pegunungan Moria itu 3 hari perjalanan lebih Bapak Ibu Saudara. Sesampainya 3 hari dikatakan gunungnya masih jauh, tapi dia tetap memiliki iman. Dikatakan kepada bujangnya, kamu tunggu di sini jaga keledai-keledai kita. Kami berdua akan naik ke atas, akan beribadah. Lalu kami nanti akan kembali lagi secara Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara berpikir nanti Ishak di sana akan diekek-ekek dan Abraham akan pulang ketemu dengan para pembantu bujang ini sendirian. Tetapi dia berkata, kami akan pergi sebentar dan kami akan kembali lagi. Ini iman Bapak Ibu Saudara. Haleluya, sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di tengah perjalanan mendaki gunung itu, kemudian Ishak bertanya, Bapak, telah ada kayu dan telah ada pisau dan telah ada api, namun kambing dombanya mana? Dikatakan Tuhan nanti yang akan menyediakan. Ia adalah Yahweh Jireh, Tuhan yang akan menyediakan. Kembali dia beriman. Masa sulit ini Bapak Saudara perlu juga mengasah iman. Jadi kalau Bapak Saudara sekarang mengalami masa sulit, jangan nyerah. Justru di masa sulit, iman Bapak Saudara ditempa. Besi yang ditempa nanti akan menjadi sesuatu yang berguna. Pergi ke terisi tukang golok, tempat tadi cuma per biasa yang karatan, yang usang. Tetapi ketika dikikir, diamplas, digurinda, disepuh, dibakar lagi, kurang lurus, kurang presisi, ditempa lagi sehingga menjadi satu bilah yang sangat-sangat keren. Harganya mahal Bapak Ibu Saudara. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Lalu dikatakan setelah sampai di atas Bapak Ibu Saudara, dia membuka sebuah mesbah, lalu Ishak tangannya diikat Bapak Ibu Saudara. Baru saja Bapak Ibu Saudara pisaunya mau menghampiri kepada leher Ishak. Malaikat Tuhan dikatakan, Abraham, Abraham, tahan. Jangan engkau apa-apakan anak itu. Aku telah melihat bagaimana engkau sangat-sangat luar biasa menuruti apa yang aku firmankan. Waktu Abraham menoleh ke belakang, ada domba jantan yang tanduknya tersangkut belukan. Maka di sana dikatakan, di gunung ini dinamakan orang dikatakan Yahweh Jireh, Tuhan yang menyediakan. Hari-hari ini apa yang Bapak Ibu Saudara khawatirkan? Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan itu bukan seminggu 2 minggu bos. Kami ikut Tuhan itu sudah lama. Saya ikut Tuhan bukan seminggu 2 minggu bos. Saya ikut Tuhan hampir 40 tahun. Nggak pernah saya merasa ada di tempat yang terpuruk dan Tuhan tidak tolong. Nggak pernah. Nggak pernah saya sakit waktu itu Tuhan tidak tolong. Nggak pernah. Dia tinggalkan saya seorang diri. Tidak pernah Bapak Ibu Saudara. Saya punya pengalaman. Bukan cuma Raja Daud yang punya pengalaman Bapak Ibu Saudara. Kita punya. Kalau ditanya kenapa kamu tetap ada dalam penyembahan nama kudus ini sudah 10 tahun. Tidak ada hasil bos. Malah jemaat kami hilang 1 mobil. Waduh, kata saya pikir, tetapi seperti firman di dalam Yosua yang lagi semalam. Kamu boleh menyembah ilah-ilah bangsa lain, ilah orang Amori yang ada di seberang sungai, di seberang laut. Tetapi aku bersama dengan keluargaku, aku tetap akan menyembah Elohim Yahweh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari yang sulit ini justru menjadi satu momentum Bapak Ibu Saudara mengasah iman Bapak Ibu Saudara. Iman Bapak Ibu Saudara kalau sudah teruji, sudah tahan banting. Kalau kata Pak Ok ini tahan banting katanya. HNCC tim inti ini tahan banting. Kami memiliki 2 grup WhatsApp. Grup WhatsApp yang pertama grup WhatsApp umum. Grup WhatsApp yang kedua adalah grup WhatsApp tim inti. Hal-hal yang urgent, hal-hal yang darurat kami tuang di sana. Keluhan-keluhan kami tuang di sana. Solusi-solusi kami tuang di sana, doa-doa dan air mata kami tuang di sana. Oh, keren Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara harus perlu keren iman Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bukan orang-orang biasa. Bapak Ibu Saudara orang-orang yang telah dipilih, ditempatkan di sebuah tembok untuk menjadi para pengintai. Bapak Ibu Saudara. Bukan orang biasa yang ditempatkan di tembok Bapak Ibu Saudara. Bukan orang-orang yang lengah, tetapi orang-orang pilihan. Orang-orang yang memandang jauh ke depan. Ketika ada sesuatu dia akan memberikan tanda kepada orang-orang yang di bawahnya. Bapak Ibu Saudara, sangat-sangat luar biasa. Abraham menamai dikatakan di gunung ini, Tuhan telah menyediakan. Maka dia pulang Bapak Ibu Saudara kepada bujangnya. Semua imannya jadi Bapak Ibu Saudara. Tidak ada iman yang tidak jadi.
Dikatakan Bapak Saudara, Musa waktu dia berada dalam himpitan dan umat sedang panik. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dikatakan, hai umat kamu jangan takut. Dikatakan, bangsa Mesir ini sebentar sudah tidak kelihatan. Masih ada bos orangnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sakit, masih sakit, Bapak Ibu Saudara beriman. Aku sembuh. Itu iman Bapak Ibu Saudara. Sakitnya masih ada. Tetapi dikatakan Bapak Ibu Saudara, iman Musa jadi ketika sebentar saja. Musuh yang baru saja kelihatan begitu banyak, semuanya dimasukkan ke dalam laut. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini jangan pernah khawatir. Tahun 2005 ini diprediksi tahun yang sangat suram Bapak Ibu Saudara, gelap. Semua bahan baku akan naik. Maka kita pun, ya setidaknya kita perlu juga antisipasi Bapak Ibu Saudara. Saya lihat Bapak Gembala sedang mulai menanam. Ini bagus Bapak Ibu Saudara. Kalau yang punya pekarangan, Bapak Saudara bikin kandang-kandang ayam kecil. Nanti indukan-indukan ayam kampungnya saya kasih. Bapak Saudara mesti punya pertahanan pangan, daging-daging atau apa, tanam pohon-pohon apa yang bisa dimakan. Tanam Bapak Saudara. Kita tahun 2005 ini akan lebih sulit dari sekarang. Luar biasa Bapak Saudara. Jadi dikatakan Bapak Saudara, ke depan bukan semakin baik. Kalau ke depan semakin baik, berarti kitab suci bohong. Dikatakan bahwa menjelang hari terakhir kedatangan Hamasyah akan masa sulit, lebih sulit, lebih sulit. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa bertahan? Yang pertama tadi, Bapak Ibu Saudara tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara dikatakan selalu berdoa. Doa yang bagus dikatakan masuk ke kamar, kunci pintu lalu berdoa. Seruan-seruan Bapak Ibu Saudara sampai ke hadirat Tuhan. Dia Tuhan bukan hanya mendengar, Dia akan menjawab Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara yang kedua, permohonan Bapak Ibu Saudara harus seturut dengan kehendaknya Tuhan. Jadi di penghujung doa Bapak Saudara bilang, Ken yehi ratson. Jadilah kiranya kehendak Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pengen minta ini, pengen minta itu. Sekarang udah nggak ada doa ancam ya Bapak Saudara. Doa ancam itu, kalau saya nggak dikasih anak yang ketiga, nggak ada Tuhan Anda pokoknya. Jadi nggak ada doa ancam. Artinya doa ancam itu kita ini udah melewati level yang sangat bagus pencapaian iman kita. Iman Bapak Ibu Saudara itu sudah sampai ke level iman Sadrak, Mesak, Abednego. Elohim yang aku sembah, ya Raja, Dia akan menolong saya di dalam dapur api. Kendati pun Dia Tuhan yang tidak sanggup menolong atau tidak menolong atau tidak sempat, aku tetap tidak akan sembah patung. Itu iman Bapak Saudara. Lalu Bapak Saudara nanti akan sampai kepada level doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, tidak menghasilkan buah, kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi tidak ada di dalam kandang, tidak ada bahan makanan, tetapi aku dikatakan akan beria-ria. Aku akan seperti kaki rusa menjejakkan kakiku di bukit-bukitnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Imannya mesti naik Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu imannya iman ancaman. Kalau hari ini saya nggak dikasih berkat Tuhan, nanti sore saya nggak ikut komsel. Sekarang enggak. Dia kalau sekarang Tuhan, mungkin kalau hari ini saya belum dapat berkat, ini sudah seizin Tuhan. Kalau besok saya belum dapat berkat juga, mungkin udah seizin Tuhan. Kalau bulan depan nggak ada seizin, aduh Tuhan, yang ada nih aset-aset kejual Tuhan. Kasih tahu aja sama Tuhan Bapak Ibu. Sampaikan, jangan malu. Tuhan, kalau Engkau tidak mengupgrade finansial kami di kampung ini, semua nanti akan terjual Tuhan. Jangan sampai nanti genteng-genteng rumah pun kami jual, gitu ya. Jadi Tuhan nanti keluhan-keluhannya ditampung Bapak Saudara. Dikatakan air mata Bapak Ibu Saudara ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Itu nggak usah khawatir Bapak Saudara. Masa sulit sesulit apapun dikatakan Bapak Saudara. Nabi Saul atau Rasul Paulus berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa yang standar, tidak melebihi kekuatan Bapak Saudara. Dia Tuhan yang setia. Dia Elohim yang setia. Dia El Shaddai, Elohim yang maha kuasa. Dia Tuhan semesta alam, Aba Yahweh Sebaot. Dia tidak membiarkan Bapak Saudara menjadi yatim dan piatu. Dikatakan bahwa penyertaannya sampai kesudahan zaman buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yahusua, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau telah senantiasa memperlengkapi kami dari hari ke hari. Engkau mempersenjatai kami dari hari ke hari. Engkau senantiasa Tuhan mengasah iman-iman kami. Di masa-masa sulit kami boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan ada atas setiap kami. Di masa-masa sulit kami boleh melihat bagaimana mujizat Tuhan itu ada buat setiap kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Hamasyah Yahusua dan Roh Kudus, kami percaya sebagaimana firman-Mu katakan, jika kami tawar hati pada masa kesesakan, itu kecillah kekuatan kami. Kami adalah orang-orang yang selalu ada di bawah kaki Tuhan.
Kami ada orang-orang yang selalu bermohon kepada Elohim yang hidup, Elohim yang kudus. Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah kebesaran nama-Mu ya Bapa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher kides sanu bemitzvotav. Fenatan lanu et dere hayesuaf hade parim selhak hai olam. Diberkatilah Engkau ya Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan firman-Nya dan yang memberikan kepada setiap kami jalan keselamatan dan perkataan firman kehidupan yang kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yahushua kami berdoa. Bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya.